Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tiada terhitung jumlahnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan ibadah sholat Jum'ah yang penuh kekhusyuan ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada seluruh orang-orang soleh yang istiqomah menapaki jalan Allah dan Rasul-Nya hingga akhir zaman. Semoga kita semua juga termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang senantiasa beriman, bertakwa, dan memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada khususnya diri khatib sendiri, juga kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan hanya tampak dalam ibadah, tetapi juga dalam cara berpikir, cara merasakan, cara mengambil keputusan, dan cara kita memberi manfaat kepada sesama. Jamaah
Jum'ah yang dimuliakan Allah, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sesungguhnya yang Allah bangun bukan hanya masyarakat yang rajin beribadah, tetapi juga manusia yang memiliki cara berfikir yang benar, hati yang bersih, akhlak yang mulia, dan mampu membangun peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Al-Qur'an adalah petunjuk. Petunjuk tidak akan bermanfaat apabila hanya dibaca. Ia harus masuk ke dalam diri manusia, membersihkan hati, membimbing pikiran, lalu menggerakkan amal. Karena itu Al-Quran menggambarkan perjalanan batin manusia melalui beberapa istilah yang sangat indah. Setidaknya ada 4 istilah dalam Al-Quran yang berkenaan dengan perjalanan batin yang kita sebut dengan hati, yaitu pertama as-sadru, kedua al-qalbu, yang ketiga al-fuadu, yang keempat al-lubbu. Yang pertama adalah as-sadru. Sadar berarti dada, lapisan hati yang paling luar, ruang tempat pertama kali menerima pengaruh. Disinilah berbagai bisikan datang. Ada bisikan iman, ada bisikan setan, ada bisikan kebaikan, dan ada bisikan keburukan. Allah SWT berfirman, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Quran surah An-Nas ayat 5. Karena itu Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Dada yang lapang membuat seseorang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah membenci, dan tidak mudah menerima berita apapun tanpa tabayyun. Namun perjalanan wahyu dalam diri manusia tidak berhenti di sana. Setelah memasuki sadar, petunjuk Allah turun ke lapisan yang lebih dalam, yaitu al-qalbu. Disinilah hati menjadi tempat menimbang antara yang benar dan yang salah, antara petunjuk dan kesesatan, antara ketaatan dan kemaksiatan. Al-qalbu adalah tempat manusia memutuskan menerima atau menolak kebenaran. Al-qalbu bisa bolak-balik, bisa berubah-berubah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar sering berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Apabila qalbu tunduk kepada wahyu, terbuka menerima petunjuk Allah, dan selalu dibersihkan, maka ia akan menjadi qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bisa menyelamatkan. Sebaliknya, apabila hati terus-menerus menolak kebenaran, mengikuti hawa nafsu, enggan mengambil pelajaran, maka Al-Quran menggambarkan hati seperti itu akan mengalami kerusakan secara bertahap. Mula-mula menjadi qalbun marid, hati yang berpenyakit, kemudian berubah menjadi qalbun qasi, hati yang keras. Setelah itu berubah menjadi hati yang terkunci, kemudian menjadi hati yang tertutup, hingga hati yang buta. Buta, tidak lagi mampu melihat dan mengenali kebenaran, meskipun ayat-ayat Allah telah jelas berada di hadapannya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci?
Quran surah Muhammad ayat 24. Bagi yang menerima wahyu atau petunjuk kebenaran, qalbun adalah tempat iman bertumbuh, tempat lahirnya kejujuran, tempat lahirnya kasih sayang, rendah hati, dan keikhlasan. Namun Allah tidak berhenti menyebut al-qalbu. Ada tingkatan yang lebih dalam lagi, yaitu fuad. Al-fuadu adalah hati yang hidup, hati yang mampu merasakan kebenaran dengan sangat kuat. Hal ini digambarkan tentang pengalaman Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Fuad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surah An-Najm ayat 11. Fuad bukan sekedar mengetahui, tetapi meyakini, bukan sekedar memahami, tapi mengalami. Ketika seseorang melihat penderitaan orang lain, maka fuad membuatnya tidak tega. Fuad membuatnya berempati. Ketika melihat nikmat Allah, fuad membuatnya bersyukur. Dan ketika melihat dosa, fuad membuatnya beristighfar, bertaubat. Fuadlah yang merasakan manisnya iman, yang merasakan ketenangan hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun masih ada tingkatan yang lebih dalam lagi, yang paling dalam, yang disebut dengan inti dari hati. Al-Quran menyebutnya dengan al-lubbu. Bentuk jamaknya adalah al-bab. Lub adalah inti hati yang telah bersih dari hawa nafsu, bersih dari prasangka, dan bersih dari kepentingan pribadi. Di sanalah lahir manusia yang disebut dengan ulul albab. Allah SWT berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Lalu Allah menjelaskan apa itu ciri ulul albab. Dilanjutkan ayat berikutnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kemudian berpikir, senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Kalau kita perhatikan, ulul albab bukan hanya ahli zikir, bukan pula hanya ahli fikir, tetapi mereka menggabungkan keduanya. Zikir menjaga hati tetap hidup, fikir menjaga akal tetap jernih. Dari perpaduan kedua itulah lahirlah hikmah. Hikmah bukan sekedar banyak ilmu. Hikmah adalah kemampuan menggunakan ilmu pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, demi kemaslahatan yang tepat, di bawah bimbingan oleh hati. Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang sangat banyak. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Jamaah yang dirahmati Allah, peradaban Islam dahulu menjadi cahaya dunia, bukan semata-mata karena kekuatan ekonomi atau militernya, tetapi karena melahirkan manusia-manusia ulul albab. Mereka membangun masjid sekaligus membangun sekolah dan universitas. Mereka rajin beribadah sekaligus mencintai ilmu.
Mereka ahli Al-Quran sekaligus ahli kedokteran, astronomi, matematika, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan lain-lain. Semua itu lahir karena wahyu membimbing akal dan hati mereka. Hari ini umat Islam tidak cukup hanya menjadi penonton sejarah. Kita harus kembali membangun peradaban. Ketika di rumah kita menjadi orang tua yang mendidik, di sekolah menjadi guru yang menginspirasi, di kantor menjadi pekerja yang jujur, di pasar menjadi pedagang yang amanah, di masyarakat menjadi tetangga yang membawa ketenangan. Inilah makna menjadi rahmat bagi semesta. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dada kita lapang, hati kita bersih, fuad kita hidup, dan lub kita bercahaya, sehingga kita termasuk golongan ulul albab yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu pula mengapa masjid ini diberi nama ulul albab, dan mengapa madrasah ini disebut insan cendekia. Karena kita ingin jamaah di masjid ini, di madrasah ini, menjadi orang-orang yang hatinya bersih, dipenuhi kasih sayang, hatinya pemaaf, mudah memaafkan, akalnya jernih, paham betul mana kebaikan dan mana keburukan, amal perbuatannya maslahat, memberi banyak manfaat bagi sesama. Kita ingin kampus ini, madrasah ini menjadi miniatur peradaban yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil alamin innaka hamidum majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menjaga hati agar senantiasa dekat kepada Allah, menjaga akal agar selalu mencari kebenaran, serta menjaga amal agar selalu membawa manfaat bagi sesama. Jangan biarkan hati kita dipenuhi kebencian, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh prasangka. Jangan biarkan ilmu berhenti menjadi pengetahuan tanpa berubah menjadi amal. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan ulul albab, hamba-hamba yang senantiasa berzikir, berfikir, bersyukur, beramal soleh, serta memberi sumbangsih bagi tegaknya peradaban yang penuh keadilan, ilmu, kasih sayang, dan kemuliaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih qulubana washrah sudurana
wa nawwir afidatina waj'alna min ulil albab. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa aqlan hakima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.